ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kitab An-Nahwu At-Tatbiqi yang ditulis oleh Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang isim isyarah yang merupakan salah satu dari isim ma'rifat. Pembahasan terakhir kita tentang isim isyarah adalah i'rabu asma'il isyarati, i'rab isim-isim isyarah. Tapi bagaimana cara mengi'rab isim-isim isyarah, baik yang mufrad atau yang jamak atau yang mudzakkar dan muannas. Mu'allif mengatakan kullu asma'il isyarati mabniyatun. Seluruh isim-isim isyarah itu adalah mabni. Seluruh isim-isim isyarah itu adalah mabni. Kalau mabni maka i'rabnya adalah pakai i'rab mahal, fi mahalli. Nah, isim isyarah dia ada mahalnya, fi mahalli. Berbeda dengan huruf, maka dia la mahalla lahu minal i'rab. Itu kalau huruf. Kalau isim maka dia fi mahalli. Dia fi mahalli apa saja? Wa takunu fi mahalli raf'in. Dia bisa pada mahal rafa. Apa itu mahal? Mahal itu posisi yang posisi isim isyarah tersebut pada kalimat. Dia sebagai apa? Seandainya dia adalah isim yang mu'rab, dia menjadi apa? Dia rafa kah, atau dia menjadi mubtada kah, berarti dia rafa, atau dia menjadi maf'ul bihi, berarti dia mansub. Tetapi karena dia mabni, maka dia tidak bisa berubah, sehingga dia i'rabnya fi mahalli. Fi mahalli raf'in au nasbin, atau nasab, au jarrin bihasabi mauqi'iha fil jumlati. Disesuaikan posisi dia di dalam kalimat tersebut. Nah, ini maksudnya. Seandainya kita mengatakan katabtu darsan, katabtu darsan, maka darsan di sini mansub. Langsung kita mengatakan maf'ul bihi mansub. Ini darsannya. Tapi kalau kita ganti darsan dengan hadza, hadza tidak bisa berubah, maka tidak boleh dikatakan dia mansub, dia marfu, tidak boleh. Maka perubahan dia itu bukan pada lafadznya sebagaimana darsan, tetapi perubahan dia itu pada mahalnya. Pada mahalnya, maka kita mengatakan fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Itu maksudnya mahal. Posisinya dia di dalam kalimat ini sebagai apa? Kalau sebagai maf'ul bihi berarti dia fi mahalli nasbin. Itu maksudnya mahal. Maka seluruh isim isyarah itu mabni, dan mabninya itu dan i'rabnya itu mahal, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tergantung posisi dia atau amil yang masuk kepada dia. Ma ada isma ini kecuali dua isim, huma yaitu dzani wa tani dan tani. Dzani dan tani yaitu isim musanna pada isim isyarah. Fa innahuma yu'rabani, sesungguhnya keduanya itu mu'rab, i'rabal mutsanna, di'irab dengan i'rabnya isim musanna. Di'irab dengan i'rabnya isim musanna, yaitu ketika rafa' dengan alif seperti ini dzani, dan ketika nasab atau jar itu dengan ya, nanti menjadi zaini atau taini. Nah, nanti boleh ditambah oleh hak tanbih menjadi hadzaini atau hataini. Taqulu, engkau mengatakan hadara hadzani wa hatani. Nah, hadzani ini dalam keadaan rafa.
Sehingga kita ketika mengirab hadzani itu langsung mengatakan hadzani fa'ilun marfu'un. Kenapa? Karena dia mu'rab. Tetapi kalau seandainya hadzani ini mabni, maka tidak boleh kita mengatakan fa'ilun marfu'un. Di sini fi'il, di sini fa'il. Tidak boleh langsung mengatakan fa'ilun marfu'. Karena kalau kita mengatakan fa'il marfu', fa'il yang rofa, berarti dia bisa nasab, bisa jar. Sementara dia mabni. Kalau seandainya dia mabni, maka dia pakai mahal. Nah, fi mahalli raf'in fa'il. Karena hadzani di sini bukan mabni, dia mu'rab, maka langsung kita mengatakan fa'ilun marfu'un. Wa hatani juga seperti itu, waw atof, maka hatani i'rabnya mengikuti hadzani. Kemudian ra'aitu di sini ada fi'il dan fa'il, berarti setelahnya adalah maf'ul bihi mansub. Hadzaini langsung kita mengatakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi, boleh ditambah tadi bil fi'li, maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al ya. Tanda nasabnya adalah ya niyabatan anil dhammah, menggantikan dhammah, li'annahu al mutsanna, karena dia adalah isim musanna. Kemudian marartu bihadzaini, bi ada huruf bi, bihadzaini wa hataini. Nah, semua ini itu tergantung amilnya. Karena di sini adalah mu'rab, maka dia di i'rab seperti i'rabnya isim musanna. Taib, contohnya qala ta'ala, contohnya isim-isim isyarah yang mabni. Qala ta'ala, contoh yang pertama adalah hadza bayanul linnas. Nah, di sini hadza ini adalah isim isyarah yang terletak di awal kata. Seandainya ini adalah isim mu'rab, maka langsung kita mengatakan mubtadaun marfu. Tetapi karena dia adalah isim yang mabni, maka tidak boleh kita mengatakan hadza mubtadaun marfu. Caranya tidak seperti itu. Tetapi kita sebutkan jenis isim yang mabninya ini. Hadza bayanul linnas, ini adalah penjelasan bagi manusia. Cara mengirabnya seperti ini, hadza ismu isyaratin mabniyun ala sukun. Dia adalah isim isyarah yang mabni di atas sukun karena diakhiri alif. Fi mahalli raf'in mubtada, mahalnya adalah rofa. Kenapa rofa? Karena dia mubtada, isim di awal kata. Seharusnya dia rofa, tapi karena dia mabni tidak bisa berubah, maka pakai i'rab mahal. Fi mahalli raf'in mubtada. Sedangkan bayanun karena dia mu'rab, langsung kita mengatakan khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini cara mengirabnya. Dan hadza ini sudah kita pelajari bahwasanya haknya di sini bukan isim isyarah, hak litanbih. Langsung kita mengatakan seperti itu boleh. Harfun litanbih. Harfun litanbih. Huruf untuk mentanbih. Tidak ada mahal i'rabnya, la mahalla lahu minal i'rab. Nah, ini contoh hadza yang berada di awal kata, maka dia mahalnya rofa. Kemudian contoh yang kedua adalah qala ta'ala udkhulu hadhihi al-qaryata. Masuklah kalian ke dalam desa ini. Nah, hadhihi itu terletak setelah fi'il dan fa'il, berarti dia itu adalah posisinya mahalnya nasab. Hadhihi ismu isyaratin, ini langsung karena ini singkat. Aslinya hak litanbi, dhihi adalah isim isyarah mabniun alal kasri, karena setelahnya di akhirnya kasrah. Fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi. Kenapa pakai mahal? Karena hadhihi mabni. Kalau seandainya di sini posisinya adalah isim isyarah, isim mu'rab, contohnya tidak pakai hadhihi, contoh saja udkhulul qaryata, maka al qaryata langsung kita mengirab maf'ulun bihi mansubun. Tetapi karena dia hadhihi mabni, maka kita i'rab dulu. Yang kita awali adalah jenis isim mabninya itu apa? Ismu isyaratin. Kemudian mabninya di atas apa? Mabniun al kasri. Kemudian mahalnya fi mahalli nasbin. Posisi dia di dalam kalimat ini itu nasab karena sebagai maf'ul bihi. Baik. Kemudian yang ketiga, qala ta'ala
inna haula'i, nah setelah inna ada haula'i, maka dia menjadi isim inna. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwasanya setelah isim inna itu mansub menjadi isim inna, atau setelah inna itu adalah mansub karena dia sebagai isim inna. Inna haula'i qaumul la yu'minun. Tapi karena dia di sini mabni, maka tidak boleh langsung dikatakan isim inna. Haula'i adalah ismu isyaratin, isim isyarah yang mabni di atas kasroh, fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Kenapa nasab? Ismu inna, karena dia sebagai isim inna. Kemudian yang keempat, qala ta'ala dzalikum khairul lakum. Dzalikum khairul lakum. Tayyib. Dzalikum ini adalah tasrifannya, antum masih ingat? Dza itu isim isyarah, lam itu untuk menunjukkan jauh, sedangkan kum itu untuk menunjukkan mukhatab. Status mukhatab itu adalah jamak laki-laki. Nah, dzalikum, dza adalah ismu isyaratin, dia adalah isim isyarah mabniun ala sukun, yang mabni di atas sukun karena diakhiri alif, fi mahalli raf'in mubtadaun. Mahalnya di sini adalah rafa. Kenapa rafa? Karena sebagai mubtada. Hal itu atau itu lebih baik bagi kalian. Nah, kemudian al-lamu harfun. Nah, ini cara mengirabnya. Al-lamu pada dzali adalah harfun lid-dalalati alal bu'di, huruf yang menunjukkan benda yang jauh, bahwasanya yang ditunjuk itu jauh. Dzalika itu, maka diartikan itu. Kenapa dzalika diartikan itu sementara hadza diartikan ini, padahal isim isyarahnya sama, yaitu hanya dzanya saja? Maka jawabannya adalah karena pada dzalika terdapat huruf lam yang menunjukkan bahwa sesuatu yang diisyaratkan itu, yang ditunjuk itu adalah jauh. Sementara kum ini adalah harfun, huruf liddalalati yang menunjukkan ala khitabi jam'i dzukur, bahwasanya khitab yang diajak bicara itu adalah jamak laki-laki. Sedangkan khairun di sini adalah khabarnya, marfu alamatu rafihi ad-dhammah. Tayyib. Nah, sehingga perlu diingat bahwasanya domir kaf, baik itu ka atau ki atau kum atau kunna, yang ada pada isim isyarah itu adalah huruf, bukan domir muttasil. Berbeda dengan ini, berbeda dengan lakum di sini, dia tidak bersambung dengan isim isyarah, maka kum di sini adalah isim. Ini perlu dipahami. Kemudian yang kelima, qala ta'ala tilka ayatullahi, tilka ayatul kitabil mubin. Nah, itu adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Tilka berarti adalah isim di awal kata. Tilka, nah ini apa namanya? Merupakan susunan dari ta, lam dan kaf. Ini sama, bahwasanya yang disebut dengan isim isyarahnya itu ya cuma ti-nya saja. Nah, ti-nya saja. Lamnya untuk menunjukkan jauh, sementara kafnya ini menunjukkan khitab. Ismu isyaratin, isim isyarah mabniun ala sukun, yang mabni di atas sukun. Mana sukunnya ini? Til. Nah, fi mahalli raf'in mubtadaun, mahalnya adalah rafa. Afwan ya. Fi mahalli mabniun ala sukun, mabninya di atas sukun karena aslinya adalah ti. Ya, aslinya adalah ti, bukan lamnya ini, karena lamnya ini adalah harokat huruf yang kedua. Jadi aslinya tilka itu adalah ti. Nah, ti ini sukun, kemudian dihapus karena bertemu dengan dua sukun ini pada lam ini. Nah, sehingga dia mabninya di atas sukun. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa karena dia di awal kata sebagai mubtada. Ingat, tidak boleh langsung di-i'rab tilka mubtadaun marfu, tidak boleh. Karena pada hakikatnya tidak ada yang rafa di sini, tidak ada yang dhammah di sini. Maka dia kita katakan isim isyarah yang mabni di atas sukun, mahalnya, nah baru mahal dia, status dia di sini adalah rafa karena sebagai mubtada. Al-lamu lil bu'di, huruf lamnya di sini itu untuk menunjukkan jauh. Kemudian al-kafu, kafnya adalah harfun lil khitab, huruf yang menunjukkan bahwa yang diajak bicara itu adalah satu orang laki-laki.
Nah, ti-nya itu adalah benda yang ditunjuk, bahwasanya yang ditunjuk itu berarti muannas, sedangkan yang diajak ngobrol di sini, yang diajak bicara di sini adalah satu orang laki-laki. Kemudian ayatun, atau di sini ayatul kitabi, ayatu adalah khabarun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian yang keenam, qala ta'ala hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini sama juga, bahwasanya dia di awal kata, maka dia menjadi mubtada. Kita lihat apakah dia mu'rab atau mabni. Kalau dia mu'rab langsung kita mengatakan mubtadaun marfuun. Nah, tetapi kalau dia mabni maka kita sebutkan jenisnya, isim isyarah, kemudian mabninya di atas apa? Contohnya mabni ala sukun, baru mahalnya fi mahalli raf'in mubtada. Karena di sini seperti yang disebutkan muallif, bahwasanya yang musanna dari isim isyarah dzani dan tani itu adalah mu'rab, maka langsung kita katakan dia mubtada. Hadzani ha litanbih. Dzani adalah ismu isyaratin, isim isyarah mubtadaun, langsung kita katakan mubtadaun marfuun, tidak ada mabninya. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi al alif, tanda rafa'nya adalah alif karena dia di i'rab sama dengan isim musanna. Baru kemudian khosmani adalah khobarun marfu, khobar yang marfu, wa alamatu raf'ihi al alifu, tanda rafa'nya adalah alif. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah qala ta'ala ha antum ulai tuhibbunahum. Ha antum ulai tuhibbunahum. Nah, di sini ada pemisahan antara hak tanbih dengan ula. Harusnya kan haulai, tetapi boleh kita pelajari sebelumnya. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dilihat agar pelajarannya bersambung. Antara hak tanbih itu boleh dipisah antara dirinya hak tanbih tersebut dengan isim isyarah. Dipisah dengan apa? Dipisah dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang sesuai dengan isim isyarah yang ditunjuk tersebut. Nah, maka hak di sini adalah hak harfun litanbih mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Dia mabninya di atas sukun karena panjang ha. Nah, tapi cara penulisannya seperti ini. Kemudian antum adalah dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ini antum adalah dhamir. Sama semua, cara mengi'rab isim yang mabni, dhamir itu adalah isim yang mabni, maka kita sebutkan dulu jenis isim mabninya, dhamirun munfasil, kemudian mabninya di atas apa, baru mahalnya fi mahalli raf'in mubtada. Nah, ulai ini adalah isim isyarah. Ulai adalah isim isyarah. Mabni alal kasri, mabninya di atas kasrah, karena seperti itu terus, nggak pernah ulau, nggak pernah ulaa, nggak pernah, dia selalu ulai. Maka dia fi mahalli raf'in khobar, mahalnya adalah rafa karena dia sebagai khobar. Taib. Kemudian yang kedelapan adalah qala ta'ala fadzanika, dzanika, dzanika. Ada dzanika, ada tanika. Ini untuk musanah dua orang. Fadzanika burhanani. Dzanika ini adalah isim isyarah yang berada di awal kata, maka bisa dipastikan dia mubtada. Nah, ini dzani ini sudah disebutkan sebelumnya. Hadzani, dzanika. Dzani ini adalah isim isyarah musanna yang mu'rab. Dzanika, dzani itu adalah isim isyarah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif. Kenapa langsung dikatakan mubtada? Karena dzani ini adalah isim isyarah yang musanna, yang dua orang, maka dia mu'rab, langsung dikatakan mubtada. Kemudian kafnya di sini adalah harfun lil khitabi, huruf yang menunjukkan status mukhatabnya. Berarti ini yang ditunjuk, barang yang ditunjuk, kemudian ini yang diajak bicara. Jadi di sini tidak berpengaruh kepada benda yang ditunjuk, tetapi pengaruhnya kepada orang yang diajak bicara. Kalau laki-laki satu orang maka pakai ka, dzanika. Harfun lil khitabi la mahala lahu minal i'rab. Sementara burhanani adalah khabarun marfu wa alamatu raf'ihi al alif karena dia isim musanna.
Langsung dikatakan khobar yang burhanani ini karena dia adalah isim mu'rab. Taib. Di sini ada faidah dari muallif hafizahullah taala, al-ismul muqtarinu bi al, isim yang diiringi dengan al, ba'da ismil isyarati, setelah isim isyarah, yu'rabu badalan, bisa diirob sebagai badalan dari isim isyarah, badal dari isim isyarah, pengganti dari isim isyarah. Kalau ada isim yang beralif lam setelah isim isyarah, ya, contohnya ini isim isyarah, kemudian ini isim yang beralif lam, maka isim yang beralif lam ini ketika diirob maka bisa diirob sebagai badal. Apa itu badal? Yaitu pengganti dari ini. Sehingga maksudnya adalah antara isim isyarah dengan isim yang beralif lam itu adalah bendanya itu merujuk kepada benda yang sama, benda yang satu. Seandainya salah satunya dihapus itu tidak masalah, atau yang ini dihapus tidak masalah. Seandainya itu kalau dalam percakapan, kalau dalam Al-Quran tidak mungkin dihapus. Nah, kita contohkan langsung amthilah, contohnya, atau kita baca footnote-nya apakah ada keterangan nomor 1. Nah, di sini dikatakan al-badalu yatba'ul mubdala minhu fil i'rabi. Badal itu mengikuti mubdal minhu di dalam i'rab. Yang disebut badal ini adalah Korea, seandainya ini contohnya, hadhihi itu adalah mubdal minhu, yang diganti. Ini pengganti, ini yang diganti. Ini yang mengikuti, ini yang diikuti. Wa ala hadza, atas dasar ini, in kana ismul isyarati fi mahalli raf'in, kalau isim isyarah ini seandainya mahalnya rafa, kanal ismul muqtarinu bi al ba'dahu marfu'an, maka isim yang setelah isim isyarah ini harus marfu juga. Tapi kalau di contoh ini kan setelah huruf jar ya, min, berarti isim isyarah di sini mahalnya jar, maka al-qaryati harus jar juga. Wa in kana ismul isyarati fi mahalli nasbin, kalau isim isyarahnya mahalnya nasab, kanal ismu ba'dahu mansuban, maka isim yang beralif lam setelahnya juga ikut mansub. Wa in kana ismul isyarati fi mahalli jarrin, kalau isim isyarahnya mahalnya adalah jar, kanal ismu ba'dahu majruran, maka isim setelahnya juga jar. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah qala ta'ala wa uhiya ilayya hadza al-Qur'an. Wa uhiya, dan diwahyukan kepadaku. Diwahyukan ini fi'il majhul, fi'il mudhari yang majhul. Berarti setelahnya adalah naibul fa'il. Hadza di sini naibul fa'il. Kalau naibul fa'il maka dia rafa, Al-Qur'an juga mengikuti, dia juga wajib rafa. Hadza harfun litanbih, na'am, la mahallahu minal i'rab. Kemudian dzanya adalah ismu isyaratin, isim isyarah mabni ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Mahalnya adalah rafa karena dia sebagai naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Sudah dipelajari. Kemudian Al-Qur'anu, Al-Qur'an di sini kenapa Al-Qur'anu dibaca Al-Qur'anu? Karena hadza di sini rafa sebagai naibul fa'il. Maka Al-Qur'anu wajib rafa juga karena dia isim mu'rab, maka rafa'nya dengan dhamma. Si mufrad maka rafa'nya dengan dhamma. Maka Al-Qur'anu adalah badalun marfu. Ini cara mengirabnya. Dia adalah badal yang marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah. Kemudian yang kedua, qala ta'ala inna hadzal qur'ana. Nah, kenapa al-qur'ana? Dia isim yang beralif lam setelah isim isyarah. Karena hadza ini kemasukan inna, sementara inna amalannya adalah menasabkan isim, maka hadza di sini fi mahalli nasbin. Al-Qur'an juga wajib nasab. Kita i'rab, hadza ismu isyaratin, dia adalah isim isyarah mabni ala sukun, yang mabni di atas sukun, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, ismu inna karena sebagai isim inna. Al-Qur'ana badalun mansubun, jadi mansubun. Kalau marfu maka badalun marfuun. Di sini badalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga adalah qala ta'ala wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Ini ada huruf jar. Kemudian hadza isim isyarah
setelah itu ada isim yang beralif lam. Hadza di sini mahalnya jar tentunya karena kemasukan huruf jar. Maka Al-Qur'ani juga harus jar. Hadza adalah ismu isyaratin, dia isim isyarah yang mabni di atas sukun fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar bi harfil jar, dengan huruf jar fi. Nah, ini dia mahalnya jar. Maka Al-Qur'ani juga harus jar mengikuti hadza. Badalun majrurun, dia badal yang majrur, wa alamatu jarhi al-kasratu, tanda jarnya adalah kasrah. Sehingga ini pentingnya kita mengetahui i'rab mahal, fi mahalli apa. Maka kalau kita tahu, maka kita tahu cara membaca kata setelahnya. Qala ta'ala, kemudian contoh yang keempat adalah firman Allah Ta'ala, kita disuruh meng'irab udkhulu hadhihi al-qaryata. Nah, di sini udkhulu adalah fi'il amr mabniyun ala hadfin nun, dia mabninya di atas hadfun nun. Baik. Kemudian al-waw di sini adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, mahalnya rafa sebagai fa'il. Hadhihi ha litanbi mabniun ala sukun la mahallahu minal i'rab. Dhihi adalah ismu isyaratin mabniun alal kasri, mahalnya apa? Di sini adalah fiil dan fa'il, maka di sini maf'ul bihi seharusnya. Kalau maf'ul bihi mansub, maka fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini maf'ul bihi, mahalnya nasab. Kita sudah dapat mahalnya nasab. Al-qaryata, maka kita mengatakan al-qaryata adalah badalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Dia adalah badal yang nasab karena mengikuti dhihi, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang kelima adalah qala ta'ala akhrijna min hadhil qaryati. Akhrijna. Akhrijna ini adalah fiil, fa'il dan maf'ul bihi. Min harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ha harfun litanbi mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Semua huruf itu la mahalla lahu minal i'rab. Dhihi adalah ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli apa? Mahalnya apa? Karena kemasukan min, maka fi mahalli jarrin bi harfil jar, mahalnya jar karena kemasukan huruf jar. Al-qaryati adalah badalun majrur. Nah, badalun majrur, dia adalah badal yang majrur. Wa alamatu jarhi al-kasrah, karena dia mengikuti dhihi. Kemudian yang keenam, qala ta'ala alam anhakuma an tilkuma asyajarota. Jadi tilkuma. Nah, kenapa tilkuma? Berarti kuma di sini yang diajak bicara adalah dua orang. Nah, bukankah aku telah melarang kalian dari itu, dari pohon itu? Nah, dari pohon itu oleh kalian berdua. Yang dilarang adalah kalian berdua. Nah, berarti antil kuma, ti di sini. Jadi yang menjadi isim isyarah adalah ti-nya. Ti-nya itu asalnya adalah ti panjang, kemudian ya-nya dibuang karena bertemu dua sukun. Ya-nya sukun, lamnya sukun. Maka ya-nya dibuang saja karena dia huruf lemah. Taib. Maka antil kuma, an harfu jarrin mabniun ala sukun la mahallahu minal i'rab. Ti adalah ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin, mahalnya jar bi harfil jar karena kemasukan huruf jar. Wallamu, lam ini adalah huruf yang menunjukkan atas jauhnya benda yang ditunjuk. Sementara kuma ini adalah harfun lidalalati ala al-mukhatab, adalah huruf yang menunjukkan identitas mukhatab, yaitu dua orang. Nah, asyajaroti, kenapa di i'rab syajaroti? Sekarang kita sudah tahu, karena dia mengikut isim isyarati. Ya, isim yang beralif lam setelah isim isyarah maka mengikut saja. Maka kita mengatakan badalun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Contohnya adalah tafawwaqa haula'i ar-rijalu. Tafawwaqa haula'i ar-rijalu. Taib, haula'i di sini ha litanbi, ulai ini adalah ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli raf'in fa'il. Mahalnya rafa fa'il. Tafawwaqa, unggul laki-laki ini. Nah, ar-rijalu badalun marfu. Marfu dari sini karena dia sebagai fa'il marfu, maka ini juga marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah.
Akramtu haula'i rijala. Akramtu adalah fi'il dan fa'il. Haula'i ha'li tanbi, ula'i adalah ismu isyaratin mabniun al kasri fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Kenapa? Maf'ul bihi dari akramtu. Maka ar-rijala juga mansub, dia sebagai badal. Badalun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian yang terakhir adalah salamtu ala haula'ir rijal. Aku mengucapkan salam kepada laki-laki ini. Nah, maka ala harfu jarrin, haula'i ha'li tanbi, ula'i adalah ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli apa? Fi mahalli jar, karena kemasukan huruf jar. Kemudian ar-rijali adalah badalun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, ini semua sama. Isim isyarah yang kemudian setelahnya itu ada isim yang beralif lam, maka dirob sebagai badal. Seumpama kita mengatakan hadzal qalamu li Muhammadin. Hadzal qalamu li Muhammadin. Nah, maka al-qalamu di sini badal daripada hadza, isim yang beralif lam terletak setelah isim isyarah. Hadza ini rafa karena sebagai mubtada, al-qalamu badalun marfu. Tayyib. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir tentang isim isyarah yang kita diajarkan oleh penulis hafidhahullah ta'ala tentang bagaimana cara mengi'rab isim isyarah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.